warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Damalik, Saya Rozi Kastian, dan saya Yuventus Bantu Rafael. akan menjelaskan tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of the life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika dan orisinal dan komprehensif agar dapat 174 mewarnai ke setiap keputusan yang diambil dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadi dunia itu apa? Kompetensi dasar. Taat beragama dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam pengembangan keilmuan serta kehidupan akademik dan profesional, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pribadi yang saling secara individual, sosial dan alam, mengembangkan karakter Pancasilais yang terakulasi dalam bersikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, cinta damai, responsif dan proaktif, berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan dalam pergaulan dunia dengan menjunjung tinggi, menegakkan moral dan hukum, menguasai pengetahuan tentang pengertian etika, aliran-aliran etika Pancasila dan Pancasila sebagai solusi problem moralitas bangsa. Poin A. Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. 1. Konsep Pancasila sebagai sistem etika. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Poin B. Aliran-aliran etika. Etika teknologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Poin C. Etika Pancasila. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Meskipun corak kedua Mr. Ram yang lain, deontologis dan deontologis termuat pula di dalamnya, namun etika keutamaan lebih didominan karena etika Pancasila tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan dan keadilan. 2. Organisasi Pancasila sebagai sistem etika. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antara umat beragama.
dan meluluhkan semangat persatuan atau mengancam disdelegasi bangsa. Ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yaitu HAM dalam kehidupan bernegara. Seperti kasus penyerbuan lembaga pemasyarakatan Kembangan Yogyakarta pada tahun 2013 lalu. Keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atau pengedar narkoba asal Australia Civil Corby. Keenam, kebanyakan orang kaya yang tidak bersedia 182 membayar pajak dengan benar, seperti kasus penggelapan pajak oleh perusahaan, kasus Panama Papers yang menghindari atau mengurangi pembayaran pajak ke semuanya. Itu memperlihatkan pentingnya dan mendesakan peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading prinsip bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagian B, menanyakan alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa alasan mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara di Indonesia, meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang memadai dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia sebagai akibat globalisasi, sehingga mereka kehilangan arah. Yang kedua, korupsi akan bermain rajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Terus poin yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Keempat, pelanggaran hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat. Poin C, mengenali sumber historis dan sosiologis politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofis atau Wartesmum, artinya nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Kedua, sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik Indonesia. Misalnya orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah
memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Ketiga, sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia. Poin D, membangun argumen tentang dinamika dan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik. Tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, kedua Partai Muslimin Indonesia atau Parmusi, ketiga Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia PKI. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataraan P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Poin E, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan atas nilai-nilai moral yang bersumber pada norma agama. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus humanus, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homi, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Artinya, menghargai diri sendiri sama hal dengan menghargai orang lain. Kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata deontologis atau menekan pada tujuan belaka teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan fitur etis yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guardian bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan yang baik, nasionalis, regional maupun internasional. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas 194 nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat
sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran bagi saudara. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam kata, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.